Kita mulai ya bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Summa alhamdulillahilladzi bakiyal alam ajma'a mahkuman bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Fama min syai'in illa wa huwa khaliquh, wa ma min nurin illa fahuwa musyrifuh, wa ma min amrin illa fahuwa mudabbiruh. Subhanaka la nuhsi thanaa'a 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul asya'al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairul anbiya sadiqun wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittiba'an wa iqtida'an bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum an tattaqullah fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda, ibunda, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatis, para ustazat, para guru, para habaib rahimakumullah wa mata'akumullah fitul umrikum. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan sebuah firman-Nya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari terbitnya matahari sampai dari matahari berada di tengah sampai mendekati malam. Itu ialah perumpamaan yang Allah sampaikan untuk menjelaskan waktu zuhur sampai isya. Ada satu waktu yang Allah jelaskan secara langsung dan terpisah, yaitu wa Qur'anal fajri. Jadi aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Allah khusus tuh sebutkan nama itu. Makanya kata Allah lanjutannya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang namanya waktu subuh mashhud. Para malaikat melihat hari ini. Mudah-mudahan Allah meminta kepada para malaikat menyaksikan kita dalam rangka menuntut ilmu, mencoba memberikan nur kepada hati kita, sehingga pada akhirnya kita mengembalikan apa yang pernah kita ikrarkan ketika Allah mengatakan kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Dan kita mengatakan bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu. Wajah ialah perumpamaan simbol dari setiap manusia. Pak, kalau mau difoto nggak ada wajahnya, suka atau enggak? Kecuali anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang foto sepatu itu ya. Hah? Saya juga bingung gitu. Apa wajah sudah nggak mewakili? Padahal satu-satunya yang mengidentikan seseorang ialah wajah. Perut, nggak ada ya Pak? Iya. Tapi artinya apa? Ini ialah umpama bahwa karena manusia dilihat wajahnya, Allah berkata fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan, luruskan wajahmu kepada ajaran Allah yang hanif, ajaran Allah yang tegak lurus. Makanya ayah bunda sekalian, ketika kita berbicara tentang pemahaman ajaran agama, setidaknya ada 4 tingkatan yang akan kita lewatkan.
Yang pertama itu ialah iman. Ini menarik nih. Iman itu ialah yakin, keyakinan dalam hati. Baru setelah itu pemahaman. Pemahaman dari apa yang kita yakini. Saya tanya, dulu Nabiullah Ibrahim yakin dulu kepada Allah apa baru mencari Allah Subhanahu wa taala? Gimana dulu? Ayo, ada yang bilang mencari, ada yang bilang yakin. Apa sweet gitu? Apa sweet? Yakin dulu pertama. Ya kan? Baru dia mencari untuk meyakinkan apa yang ia yakini. Jadi nilai iman itu ialah anugerah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sangat bersedih dengan para sahabat, dengan saudara-saudaranya. Apa bahasa yang Allah sampaikan? Innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki, siapapun yang engkau cintai. Sesungguhnya Allah yahdi may yasha, memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ialah sebuah syukur, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Setelah kita dapat itu, baru kita pahami. Maka Nabi Ibrahim mencoba menguatkan imannya dengan apa? Dengan dia melihat bulan, dia melihat bintang, dia melihat matahari, yang semuanya itu fana, semuanya akan hilang. Matahari hilang di malam hari, bulan hilang di siang hari, sedangkan Tuhan tidak mungkin akan hilang dalam waktu-waktu tertentu, karena Tuhan dibutuhkan setiap manusia di dalam kondisi dan waktu bagaimanapun. Sehingga akhirnya Nabiullah Ibrahim berkesimpulan bahwa dia beriman kepada Rabbus Samsi was Sama, Rabbus Samsi wal Qamar. Jadi iman, paham. Oke? Kita syahadat dulu kan? Asyhadu alla ilaha illallah, baru kita pelajarin agama. Dan maka nilai yakin ini yang perlu kita pelihara. Itu perumpamaan yang dikatakan oleh Allah, berikan, tegakkan wajahmu kepada sebuah ajaran yang hanif, lurus, tegak. Baru setelah kita faham, kita praktekkan. Dengan logika yang selalu saya sampaikan, kalau orang yakin, pasti dia ada buktinya. Sering kan saya bilang, percaya gak Pak saya punya Ferrari? Ayo. Percaya gak Pak? Tapi kalau tiba-tiba saya bawa Ferrari, mungkin baru percaya. Yakin itu harus dibuktikan. Maka setelah iman ada muttaqi, dengan menjalankan ajaran-ajaran agama Allah, dengan memberikan nilai-nilai apa yang kita yakini. Ketika kita yakin Allah, Allah minta salat, ketika kita yakin Allah minta kita puasa, maka puasa. Ketika kita yakin Allah ada, Nabi Muhammad ada sunnah-sunnahnya, kita coba jalankan sunnah-sunnahnya. Itu baru sampai tingkatan itu. Ataupun yang lebih tepatnya lagi, lebih luasnya lagi, kita sampai kepada tingkatan muhsinin. Apa itu muhsinin? Merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan pemahaman Allah mengawasi. Anak-anak kita Bun, kalau seandainya ujian, kira-kira salah satu penyebab yang menyebabkan mereka nggak nyontek apa? Mereka tahu ada pengawas. Coba kalau gurunya bilang, ayo kerjain terserah. Ya 99,9% itu. Kalau nggak nanya, minimal ada rencana untuk nanya. Karena nggak ada pengawas. Kalau kita merasakan Allah dalam kehidupan kita,
maka yang kita lakukan ialah kita diawasi oleh Allah sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Itu muttaqin, itu muslimin. Namun sekarang apakah cukup sampai di situ? Cukup sebetulnya. Selesai sebetulnya. Namun ada satu lagi sebetulnya yang memperkuat itu. Apa dia? Ketika kita memahami makna, ketika kita memahami asror, kalau meminjam bahasanya Imam Al-Ghazali, apa itu asror? Rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Terkadang kan kita suka yang namanya, kita tuh suka melakukan selayaknya perdagangan, ya kan? Nggak tahu tentang apa faidahnya puasa, nggak apa-apa. Namun ketika kita tahu faidahnya puasa, maka nambah yakin kita, nambah enak kita mengerjakan. Dan ingat, itulah makna penghambaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sedikit pun zalim terhadap hambanya. Karena dia halim, karena dia maha lembut, karena Allah karim, karena dia maha mulia. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan apa yang diminta, kecuali di situ ada hikmah. Di situ ada yang dapat diambil. Inilah yang coba dibahas, yang coba diungkap oleh ulama-ulama hikmah agar memperkuat nilai ibadah. Sering saya sampaikan bunda, sering saya sampaikan ayahanda, kalau sholat yang kita fahamin hanya fikihnya saja, maka sholat hanya sekedar senam. Senam sambil nyanyi, mohon maaf saya sampaikan, dengan irama-irama yang ada. Kalau yang kita fahamin hanya fikih. Coba kalau kita merasakan sholat, baru kita mengatakan Allahu Akbar. Tangan kita ini kayak ngapa ini? Nyerah kan? Nyerah ini, kita nyerah. Nyerah kita. Artinya apa? Ketika nyerah, ya kan? Ketika kita sudah mulai mengangkat tangan kita, artinya kita meminta pertolongan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dari situ saja, ketika kita ada masalah, kita sholat, udah selesai itu masalah. Kan Nabiullah Zakaria, ketika disampaikan tentang Nabiullah Yahya, dia itu, Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya, diselesaikan permasalahannya ketika beliau masih fil mihrab, berarti beliau masih dalam sholatnya. Masalahnya kita mengerti gak itu, kita tahu gak asrar itu. Ketika kita tahu Allahu Akbar, ya Allah masalah besar banget ini, utang banyak, ini begini, tapi ku yakin semua yang besar ini tidak mungkin akan kalah dengan Engkau yang maha besar. Tuh mulai dari awal seperti itu. Setelah itu kita bilang apa bu? Dalam iftitah, Allahu Akbar kabira. Kalau yang Allahu Akbar kabira, kalau inni wajahtu, sama maknanya itu apa? Menghadapkan diri kita yang mungkin lemah, selemah-lemahnya ini kepada keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita tahu asrarnya tuh. Kalau kita tahu maknanya, kalau kita mengerti, kalau kita tahu sejarahnya, bahwa sholat itu ialah perbincangan kita dengan Allah. Makanya Allah meminta kita sholat 5 waktu, ialah agar kita terus berbincang dengan Allah, memaintain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan kita ikrarkan dalam tahiyat kita. Kita ikrarkan kan. Apa arti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah? Apa bun? Ya begitulah saat saya baca.
Padahal itu apa? At-tahiyatun, tahiyat bagi engkau, mubarakah dan berkah, solawat dan solawat, thayyibat yang baik-baik bagi engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bahasanya setelah itu. Assalamu alaika. Kaf dalam bahasa Arab bermakna kamu, Anda. Salam buat engkau. Berarti lagi ngapain tuh Allah kira-kira? Lagi berbincang dengan Nabi. Nabi mengucapkan salam kepada Allah, dibalas oleh Allah. Assalamu alaika. Salam bagi engkau. Ayuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Dan berkahmu. Baru para malaikat lihat dan mengucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengadahkan tangan seperti ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Terserah, itu fikih. Artinya begini ialah kita mengungkap seakan ingin mereview apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj agar kita faham dan diperkuat dengan hadis qudsi. Qasamtus shalah baina qismain. Aku bagi salat menjadi dua bagian. Ketika hambaku bilang ini, maka aku menjawab ini. Kalau orang tahu cuman sampai fikih, selesai. Salatnya bisa. Pahalanya dapat. Tapi kalau kita tahu, akan lebih khusyuk gak salat kita? Susu. Bunda kalau lagi ngomong sama orang, kira-kira serius apa enggak? Serius, enggak mau diganggu. Ketika kita merasa bahwa kita sedang berbincang dengan Allah, berarti kita akan nambah khusyuk kita. Makanya al-khasyiin itu apa? Alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim. Yang dimana dia mengira mulaku itu artinya berjumpa, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahasia-rahasia inilah yang sering dibahas oleh para ulama. Makanya Imam Ghazali dalam setiap babnya, di dalam setiap ibadahnya ada pembahasan namanya asror. Rahasia-rahasia. Nah, insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi kelamaan pembukaannya. Ya, kita akan coba membahas beberapa rahasia-rahasia puasa. Sebentar lagi kan surat Al-Baqarah ayat 180. Berapa, Bun? 3 ya. Apa bunyinya? Ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, sebentar lagi ayat ini akan viral insyaallah. Wah, semua mengungkap itu. Padahal maknanya itu sangat dalam. Rahasianya sangat dalam. Puasa secara tidak langsung, ketika kita mencoba melihat variabel yang ada pada puasa, itu ada setidaknya 2 rahasia sebelum kita masuk kepada konteks puasa. Apa dia? Yang pertama, di dalam puasa itu ialah amalan ketaatan setiap makhluk yang itu hanya Allah yang bisa melihatnya. Maka bahasa Allah apa? Asya muli wa ana ajzibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Orang sholat, Allah jelaskan fadilah sholat jamaah, Allah jelaskan 27. Fadilah orang memberikan sedekah, Allah bilang fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Setidaknya minimal ada 100, setelah itu baru akan dilipat gandakan. Tapi untuk puasa, ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasan. Itu saking istimewanya.
Jadi artinya ini satu-satunya ibadah yang iming-imingnya kita nggak tahu. Kalau misalkan al-umrah lil umratin jannah, ya kan, kafaratun bainahuma, umrah antara satu ialah akan dimaafkan, diampunin dosanya. Puasa nggak ada hadis yang menjelaskan spesifik. Allah cuman bilang ana ajzi bi. Itu rahasia itu. Artinya apa? Berarti kualitas puasamu akan menentukan apa yang akan aku berikan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini di pertemuan kemarin kita bilang kita harus menutup dan kita harus tahu lawan kita. Lawan kita itu siapa? Setan. Ya Bu? Setan. Lawan kita itu setan. Lawan yang secara jelas langsung mengikrarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa yang selalu saya sampaikan di pertemuan kemarin, mereka mengatakan la ahtanikanna. Nanti aku akan jadikan kita ini semua layaknya seperti binatang kurban yang digiring kemana-mana oleh setan. Itu ikrar syaitan. Maka dia musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai Adam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai semuanya para nabi, innahu setan itu aduwwum mubin. Gak pernah takut saya ngungkapin ini. Biasanya kan suka takut-takut ya kalau tentang musuh ya, Pak. Ya pakai. Kalau setan gak pernah takut saya. Paling keras setan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan. Ya, karena Allah yang langsung bilang setan itu ialah aduun, itu Allah. Dan dalam setiap kesempatan Allah langsung menyatakan demikian. Dan lihat, ketika kita puasa, kita mengikrarkan diri kita untuk membelenggu mereka. Dan itu dengan cara puasa. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yajri min ibni majrad dam." Bahwa yang namanya syaitan itu mengalir di setiap nadi darah manusia. Maka kata Rasul, "Fadhayiku." Maka sempitlah majarihi. Sempitlah perjalanannya, sempitlah pengalirannya ke darah kita. Dengan apa kata Rasul? Bil ju', dengan lapar. Ya? Dan itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satunya yang menjadi asrar, menjadi rahasia. Sekarang kita lihat. Kalau kita berbicara tentang konteks puasa, ketika kita menjalankan berpuasa, maka setidaknya ada 7 yang saya catat yang bisa menghadirkan diri kita untuk serius dalam melaksanakan puasa. Sebelum saya berlanjut, ada perbedaan nih. Soma yasumu dalam bahasa Arab itu artinya orang yang berpuasa. Ya, ataupun kalau dalam ismul fa'il dikatakan shaim, orang yang berpuasa. Dan bentuk puasa ada 2. Ada yang mengatakan shaum, ada yang mengatakan syam. Shaum secara umum artinya al-imsak. Apa imsak? Menahan. Menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari tidak berhubungan. Nggak usah ditanya lagi Pak, tidak berhubungan apa? Ya, Buya ya? Orang ya kan? Gitu. As-saum itu. As-saum. Namun lihat ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siam, bukan saum.
Dia cuma satu kalimat saum itu. Siam itu bukan hanya sekedar menahan itu, tetapi menahan sesuatu sesuai dengan aturan, makna, dan juga hakikat yang terdapat di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan kan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Berarti siam itu bukan hanya sekedar ju dan atos. Karena banyak orang yang siam, tapi yang ia dapatkan itu hanya ju dan atos. Lapar dan haus. Ju lapar, atos haus. Nah, 2 kosakata tuh bahasa Arab. Minimal nanti kalau ke Saudi, ju, bisa dapat adrenalin gitu ya bun. Ju atos itu. Ya, nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang itu. Jadi artinya bahwa yang diminta oleh kita itu bukannya saum, bukan hanya saum, namun siam, menahan segala hal yang berkaitan tentang kemaksiatan, termasuk yang dihalalkan sekalipun dalam rangka kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diminta itu siam. Makanya konteks pertama yang diberikan ketika kita menjalankan puasa itu ialah kepatuhan. Nanti di akhir saya akan sampaikan, saking istimewanya ini maka Allah akan berikan nilai yang sangat berharga. Patuh kita. Nilai kepatuhan inilah yang memberikan dan menumbuhkan nilai taat. Di lain pihak kita menahan kemaksiatan, dan berarti kita memberikan sebuah apa yang kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkah. Itu yang pertama ketika kita menjalankan puasa. Yang kedua, ketika kita melaksanakan puasa, konteksnya ialah kita itu riyadhah, pelatihan, melatih diri kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasa yang sering disampaikan ulama ketika akhir puasa itu apa? Al-aid. Al-aid. Kalau id itu artinya kembali, aid itu orangnya. Bentuk jamaknya aidin. Maka kita kembali. Ada 2 hal memang sering saya sampaikan ketika sebelum Idul Fitr itu. Ada Idul Fitr make to, ada fitrah make ta. Intinya sebetulnya ialah ketika kita id itu kita mengingat bahwa kita ini akan pulang. Saya teringat benar kalau seandainya dahulu tuh Kiai Haji Zainuddin MZ selalu ngomong, kita ini ialah transit. Kampung halaman kita bukan di dunia. Maka bersiaplah kita untuk pulang ke kampung halaman kita. Masalahnya kita ada di tempat transit, tapi kita takut dan gak mau untuk ya, itu masalahnya. Oke, jadi artinya konteks puasa itu pelatihan atau riyadhah. Ya, yang ketika konteks puasa ialah pengorbanan. Kita mengorbankan gitu. Meninggalkan lapar, meninggalkan makanan yang seharusnya boleh, meninggalkan minuman yang seharusnya boleh, meninggalkan berhubungan yang seharusnya boleh, seharusnya halal. Semua kita dalam rangka menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat konteksnya ialah penyucian. Apa tuh? Kita sucikan diri kita. Bahasa kasarnya kita lagi naik mobil,
Tiba-tiba ini rem, kita nggak ngerem sama sekali. Kita nggak ngerem sama sekali. Mobilnya kenceng segitu kencengnya, tapi kita nggak ngerem sama sekali. Yang terjadi apa? Bisa tabrakan gitu. Bablas kemana bisa? Ke jurang kah atau ke tempat lain? Puasa itu kita minta untuk ngerem. Nafsu itu begitu besar ada pada diri kita. Begitu banyak sekali urusan dunia hadir ke diri kita. Kita minta untuk rem. Atau setidaknya baju, kalau kita ibaratkan dengan baju ini udah begitu lama, 11 bulan kita pakai. Mulai dari kotoran ghibah, mulai dari kotoran ngomongin orang, mulai dari kotoran bohong, mulai dari kotoran makan yang haram, itu semua udah nempel. Hari ini kita coba sucikan untuk kita tinggalkan selebihnya, dan mudah-mudahan nanti ketika baju itu bersih, maka karena kita punya pengalaman untuk tidak memberikan, mengotori baju itu, maka harapannya 11 bulan itu baju itu pun juga bersih, dan dengan bersihnya itu mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyucian. Makanya kenapa orang yang dibilang bahwa orang yang meninggal di waktu Ramadan itu mendapatkan surganya Allah? Ya ada syaratnya. Ketika dia menjalankan Ramadannya siang tadi, bukan hanya shaum. Itu yang keempat. Yang kelima, ini perjuangan, mujahadah. Pak, kira-kira mau gak kita lagi capek secapek-capeknya, disuruh kerja kita sama bos kita misalkan, habis itu kita nggak makan, lagi capek nih, lagi butuh kita makanan itu untuk bisa tenaga kita muncul lagi. Tahu-taunya setelah itu bos kita nggak ngasih makan, kira-kira gimana Pak? Nggak mau, mending nggak mau, ngamuk, ya kan? Demo, protes. Tapi apakah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu perjuangan yang kita lakukan. Itu perjuangan yang kita lakukan saat itu. Itu mujahadah kita. Makanya bahasanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Serius kita mengontrol itu. Kenapa? Karena kita tahu itu sulit. Meninggalkan sesuatu yang halal, bukan yang haram. Dan maknanya untuk patuh. Setelah itu konteks puasa ialah ikhlas. Sering saya bilang, sholat itu kelihatan kita sholatnya. Puasa kelihatan nggak? Panjang. Ketika puasa kita ngomongin orang bisa? Bisa. Ada gak yang begitu? Nggak ada di sini. Oh banyak. Saya jawab ya. Nggak ada biasanya. Harapannya nggak ada malah banyak. Karena nggak bisa. Ikhlas kita. Ikhlas itu artinya apa? Selalu saya sampaikan, indah sebetulnya. Membandingkan ikhlas itu dengan surat Al-Ikhlas. Bun, di surat Al-Ikhlas ada gak kalimat ikhlas? Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakun lahu. Kemana ikhlasnya? Dinamakan ikhlas. Maka patokan ikhlas ialah tidak mau disebut, tidak mau ada. Itu maknanya. Jadi ini urusan aku dengan Allah. Makanya itu kata Allah, ana ajzibihi. Jadi Allah nggak ngasih iming-iming, aku yang akan nanti. Sekarang tinggal yuk kita bareng-bareng yuk. Gitu selesai. Ini urusan Anda dengan saya kalau bahasa kemanusiaannya, bahasa sosialnya seperti itu. Dan itu melatih kita untuk ikhlas. Saya tanya, Bunda kalau salat duha supaya apa?
Malu-malu Pak, malu-malu. Salat duha supaya suami nambahin uang jajan misalkan, uang jajan, uang bulanan misalkan. Tahu pengalaman Bu ya. Ya kan? Itu masalahnya terkadang. Namun puasa nggak ada iming-iming itu, Allah yang langsung. Artinya apa? Melatih diri kita ikhlas. Yang kita lakukan hanya untuk Allah. Allah kasih apapun yang ingin Ia kasih. Dan itu pasti yang terbaik. Dan yang terakhir ketika kita menjalankan puasa, hikmah dan i'tibarnya ialah, yang pertama, kita memahami bahwa diri kita itu lemah. Diri kita itu punya keterbatasan. Bapak, kalau seandainya tiba-tiba Allah tambah gitu misalkan, puasa sampai subuh gimana? Dari subuh lagi, terbatas kita. Kita yang puasa 12 jam aja Masya Allah, apalagi misalkan kemana, Jerman kah, apa yang punya 4 musim. Saya pernah melakukan puasa itu 16 jam di Mesir. Itu aja sudah mulai, ya Allah, udah ya Allah ya Allah gitu. Kenapa musim panas bukan musim dingin ini puasa datangnya ya Allah? Iya. Artinya apa? Kita terbatas. Kita terbatas. Dan puasa mengajarkan kita itulah lemah. Kita terbatas dan kita itu lemah. Dan dalam keadaan lemah itulah kita diminta oleh Allah untuk mendekatkan kepadanya. Maka Allah atur dengan baik. Dan yang kedua yang paling terpenting, hikmah dan i'tibar dari apa ya, ketika kita menjalankan puasa, dia menghadirkan kehidupan sosial. Ketika kita sadar kita lemah, maka yang kita fahamin bahwa saya dengan yang lain itu setara. Oke, hari ini saya bos, dia pegawai, tetapi ketika menjalankan puasa, dia lapar, saya pun lapar. Sama-sama lapar. Artinya karena kesadaran akan kesetaraan itu, hadirlah nilai saling membutuhkan. Ketika sudah tumbuh nilai saling membutuhkan, maka timbullah kita mengambil sebuah efisiensi dari nama Allah, yaitu Rahman dan Rahim, saling berkasih. Dan puasa itu bisa membentuk dan menghasilkan apapun. Percaya gak bahwa dengan puasa, bahwa saat itu bisa mengambil sebuah kepentingan politik? Percaya gak dengan itu? Loh, banyak buktinya. Bukankah Mahatma Gandhi ketika saat itu dia orang pada ribut segala macam, apa kata Gandhi? Cukup, saya tidak mau usah makan, saya nggak mau minum, saya nggak mau makan, nggak mau minum sampai kalian selesai bertengkar. Akhirnya bisa. Saat itu Inggris akhirnya ngasih kemerdekaan kepada India. Kasihan tuh orang tua, aduh kelaparan gitu, aduh udahlah kasih gitu. Di Indonesia pernah terjadi, pernah. Ketika Patih Gajah Mada pun juga puasa mutih, ya. Puasa yang tidak enak-enak, karena dia menginginkan Nusantara bersatu. Dia cukup seperti itu sampai Nusantara bersatu. Saat itu Gajah Mada tidak mau makan yang enak, gitu kan? Makanya dibilang sumpah palapa. Palapa itu kan kelapa tuh katanya. Nggak tahu, mungkin makanan enak dari kelapa kali, santan kali mungkin kan. Nah kan, saat itu yang dilakukan. Nah, secara politik juga puasa bisa membuat kita menghasilkan sesuatu.
Nah, ini konteks-konteks dalam puasa. Makanya ketika kita berbicara tentang, ada dalam istilahnya itu sunnatullah, atau bahasa kerennya the law of polarity, hukum polarisasi, bahwa di dunia itu pasti ada dua, ada baik, ada jahat, ada hitam, ada putih, terus ada akhirat, dunia, terus apa lagi? Banyak ya kan? Saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak selaras, dan puasa itu mengajarkan hal ini. Apa yang pertama? Pertama, bahwa di dalam puasa kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Biasanya Pak, yang namanya perintah itu untuk melakukan kan. Saya perintahkan Bapak untuk duduk, maka duduk. Namun puasa itu ialah Allah memerintahkan untuk tidak makan, tidak minum, tidak ngomongin orang. Itu hukum polarity itu dalam puasa seperti itu. Jadi dia memerintahkan untuk tidak melakukan. Itu kan hukum alam seperti itu ya. Ada baik buruk. Puasa pun demikian, diperintahkan untuk tidak melakukan. Yang kedua, biasanya kalau orang berkorban, yang didapat apa? Saya ngorbanin nih handphone buat Bapak. Kira-kira handphone saya hilang nggak? Hilang, saya kasih kan. Itu pengorbanan. Namun puasa tidak seperti itu. Dia mengorbankan untuk memperoleh. Sumu tasihhu. Puasalah agar kamu sehat. Jadinya apa? Kita korbanin memang gak makan. Kita korbanin untuk gak minum supaya sehat. Ini kan nilai kehidupan nih. Ke rumah sakit lelah. Siapa yang mau diinfus misalkan? Minum obat, siapa yang mau? Gak akan ada yang mau minum obat sepahit itu. Gak ada yang mau. Namun dia itu untuk memperoleh apa? Kesehatan. Dan puasa mengajarkan kita. Kita berkorban memang. Kita tahan lapar, kita tahan haus dari pagi sampai sore. Dari subuh sampai maghrib. Namun hakikatnya kita memperoleh kesehatan. Hakikatnya kita memperoleh bahasa. Hakikatnya kita memperoleh ketakwaan. Hakikatnya kita memperoleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang biasanya kalau menahan, berarti kan dia tidak mendapatkan apa-apa itu kan. Ditahan ini, misalkan saya nahan untuk gak makan nasi uduk hari ini. Jangan hari ini, jam inilah ya, misalkan itu. Berarti kan secara gak langsung kalau garis lurusnya saya makan nasi uduk apa enggak? Tidak. Namun puasa tidak demikian. Dia menahan untuk menikmati. Setelah kita tahan, kita akan nikmati. Itu kan yang terjadi. Makanya Masya Allah tuh, kita tahan begitu, mulai jam 5 udah kebayang tuh kolak, kebayang tuh rendang, kebayang tuh, udah kebayang tuh semua. Allahu Akbar, satu gelas putih selesai. Perut udah kenyang. Itu menahan untuk menikmati. Dan ini makna dalam kehidupan yang diajarkan oleh puasa. Mohon maaf Bunda. Bunda apa ayahnya nih? Ya dua-duanya lah. Kalau seandainya anak-anak kita bisa menahan nikmatnya nikah, berhubungan badan contohnya, ditahan aja, ditahan dulu, ditahan. Setelah nikah nikmat atau tidak? Coba kalau udah pernah, gak akan ada rasanya. Menahan untuk menikmati.
Udah masa menahan untuk menikmati seperti itu. Artinya apa? Orang belajar nih dulu. Belajar mati-matian dia belajar. Mati-matian dia belajar. Ditahan segala macam kesenangannya. Setelah itu apa? Ketika udah ada ilmunya, dia bisa melaksanakan ilmunya, dia nikmatin ilmunya itu. Menahan untuk menikmati. Itu hukum yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita menyakiti badan kita untuk menguatkan. Artinya apa? Kita tahan lapar kita biarkan lemas ini untuk menguatkan diri kita, membiarkan tubuh ini rem dulu dari segala asupan-asupan makanan yang hadir. Dan selanjutnya, kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Maksudnya apa? Kita menjalankan puasa ini dalam rangka taat dan patuh sama Allah. Namun dalam patuh dan taatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kita nggak mendapat apa-apa? Apa tubuh kita nggak mendapatkan apa-apa? Tidak. Tubuh kita justru mendapatkan kenikmatan sehat. Karena dengan puasa kita menikmati indahnya kehidupan ini. Artinya apa? Secara umum seharusnya kita memberikan ini untuk Allah. Namun pada hakikatnya kita berikan juga kepada diri kita. Itu secara umum rahasia-rahasia yang terjadi pada puasa. Makanya ketika kita menjalankan puasa dengan sangat baik, rasanya indah. Rasanya puasa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Rasanya kalimat aidin itu benar-benar kita nikmatin. Namun sayang, berapa banyak di antara kita yang menjadikan ini hanya sekedar sebatas shaum. Satu lagi rahasia besar, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Sampai jam berapa nih Pak Haji? 6:30. Sayanya yang gak kuat. Oke. Ya, sekitar 10 menit lagi saya sampaikan. Saya singkat saja saya sampaikan. Ada sebuah hadis dari riwayat At-Tirmidzi di nomor 3598. Kalau punya Sunan At-Tirmidzi, dia bukunya cuma satu itu sebetulnya. Ada di halaman ya 600-an lah. Kalau sama ya, yang punya di saya Darul Hadis ininya cetakannya. Itu ada di hadis Tirmidzi. Oke, di hadis At-Tirmidzi. Ada ya Bu ya. Masya Allah. Oke, ya. Dari Mujahid bin Abi Quraizah. Yang pertama, setelah itu langsung lanjut kepada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini mungkin banyak yang hafal. Gitu. Kalimatnya banyak yang hafal. Bahwa di dalam puasa salah satu rahasianya puasa, di situ Allah memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa. Coba kita lihat rutinitas awalnya nih. Setelah masuk malam Ramadan, maghrib gitu kan ya. Pernah saya sampaikan kan bedanya Qomariyah dengan Syamsiyah. Pergantian jam baru di Qomariyah jam ketika waktu maghrib. Kalau Syamsiyah itu jam 12. Ya kan? Makanya kalau tahun baru tuh jam 12. Wah, countdown gitu kan. Tapi kalau di Qomariyah itu waktu maghrib. Makanya waktunya hilal. Oke? Ketika patokannya karena bulan muncul, ya itu terhitung hari baru dalam hitungan Qomariyah. Ya kan? Makanya ketika masuk malam 1 Ramadan, ketika masuk 1 Ramadan maghrib itu dibilang besok puasa misalkan begitu kan, atau besok 1 Ramadan 14 sekian ada pengumumannya itu dengan proses hilal yang dilakukan, ya kan? Kan kita diajarkan untuk doa. Apa doanya? Allahumma
ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, Engkau telah timbulkan bulan Ramadan kepadaku, maka jadikan Ramadan itu penuh pengharapan dan nilai iman kepadaku. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan dan juga penguatan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah, Engkaulah Tuhanku ya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa rabbuka Allah. Baru masuk tuh, ya kan? Setelah itu langsung waktu sahur, mulai doa lagi. Setelah itu doa terus sampai waktu iftar. Nah, makanya di dalam hadis Tirmidzi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la taruddu da'watahum. Ada 3 hal yang dimana doanya tidak sama sekali akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? As-saimu, orang yang berpuasa, hatta yuftira, sampai ia berbuka. Makna ini sangat indah nih. Saya berhenti sampai yang di sini saja. Ada 3. Yang satu itu imamun adil, yang kedua dakwatul mazlum, ya, dalam hadis itu. Tetapi saya berhenti di satu saja di kepembahasan kita. As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada 2 hal yang pokok. Yang pertama, bahwa ayat atau hadis ini menjelaskan secara spesifik kepada as-saim, orang yang berpuasa. Dan Allah lanjutkan tuh. Allah kaitkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Di situ ada waw. Waw dalam bahasa Arab itu artinya atof. Atof itu ialah mengikuti ke sebelumnya dan mengarah ke setelahnya. Berarti ketika secara tidak langsung, ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau ditanya tentang oleh hamba-hambaku, fa inni qarib, maka sampaikan kepada mereka, aku dekat dengannya. Siapa hamba-hamba Allah yang dimaksud dalam ayat ini? As-shaim. Karena ayatnya mengarah ke sana. Kembali kepada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi itu yang seharusnya. Walaupun secara umum itu bisa bermakna puasa seluruhnya. As-shaim itu kan bisa siap kapanpun. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, bisa puasa Ayamul Bid misalkan. Puasa-puasa yang lainnya bisa dilakukan dengan itu. Tetapi ingat, Allah mengkhususkan justru dalam ayatnya terkait dengan bulan Ramadan, karena Allah kaitkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Dan langsung Allah balas itu. Dan lihat, maka saya sangat tertarik dengan pernyataan Imam Nawawi di dalam hadis ini. Mengomentari kalimat falyastajibuli. Falyastajibuli
Itu kan artinya secara umum makna ayat itu ialah, silakan kalau memang sempat membuka Quran, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan ataupun menjawab setiap permintaan dan ajakan dari hamba-hambaku. Falyastajibuli. Ada syaratnya ternyata. Falyastajibuli. Ada syaratnya. Syaratnya itu yastajib. Imam Nawawi mengatakan makna falyastajibuli itu ialah kita itu cepat respon tentang seruan-seruanku. Berarti dalam konteks ayat ini, bukankah ya ayyuhalladzina itu ialah seruan, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan harful munadi yang artinya ajakan. Berarti cepat dan tanggapnya kita merespon panggilan Allah untuk menjalankan puasa, itulah kunci di mana Allah akan mengabulkan doa kita. Ya ayyuhalladzin, itu konteksnya seperti Imam Nawawi mengatakan, subhanallah. Dan lihat, ini indah. Sedikit lagi nih. Tadi janjinya 10 menit tadi ya. Kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang-orang yang berpuasa? Dan dikabulkan kapan? Kadang sering orang menyebutkan gini, ayo udah mau dekat iftar nih, gitu ya. Ada udah mau dekat iftar nih, yuk berdoa. Sering kan seperti itu ya? Lihat pemahaman hadisnya. Hadis ini memakai kalimat hatta. Subhanallah, memang ulama-ulama kita ini. Dan subhanallah, Nabi itu afsahu kalam. Nabi itu orang yang paling fasih secara bahasa Arab. Dan dia dari Quraisy, orang yang saat itu sangat menguasai secara linguistik bahasa Arab. Hatta beda dengan ila. Kalau ila itu ialah mengarahkan kepada satu titik pengakhiran ataupun muqaddimahnya, ataupun awal dari yang akan masuk ke sesi selanjutnya. Makanya tsumma atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakan siammu, puasamu ilal lail, sampai malam hari. Orang bertanya, kok enggak waktu isya? Ya enggak? Lail itu malam loh. Isya masih malam apa enggak? Kenapa bukan waktu isya? Karena ilah itu ialah akhir dari siang atau sore itu kan maghrib. Muqaddimahnya masuk ke malam ketika waktu maghrib. Makanya kita buka waktu maghrib. Tuh, Masya Allah Quran. Konseksi Quran tuh sampai segitu. Diksi Quran tuh sampai begitu. Makanya sampai sekarang saya bingung kalau ada orang yang menafsirkan Quran tapi gak paham bahasa Arab. Karena harus sedetail itu. Kalimat ilah loh. Kalimat ilah. Hadis ini bilangnya hatta. Hatta itu sampai memang, dan bermakna dia dari awal sampai akhir. Berarti secara nggak langsung artinya apa? Kita bisa berdoa mulai dari subuh sampai kita berbuka. Hatta yuftira. Dan apa rahasianya ketika Allah mengabulkan? Di pertemuan kemarin saya sampaikan kan, bahwa ada orang yang perjalanan jauh. Dia sangat susah saat itu. Dan harusnya ini waktu yang dimana dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Perjalanan jauh. Setelah itu apa dia katakan? Ya muddu yadahu ilas sama. Dia mengangkat tangannya. Orang kalau misalkan minta-minta, Bu, kalau ada orang minta-mintanya sampai begini, Bu, minta, Bu. Kira-kira akan ngasih atau enggak, Bu?
ngasih, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bedanya orang berdoa nggak ngangkat tangan sama orang yang berdoa nggak ngangkat tangan. Yang ketiga apa kemarin saya bilang? Dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang sangat bagus, maka berdoalah dengan itu. 3 hal yang harusnya mengabulkan doa. Namun apa kata Nabi, Allah yastajiba lahu fa inna mat'amahu haram wa mashrabahu haram. Dia tidak akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, semuanya haram. Sekarang saya tanya, puasa kita meninggalkan yang haram atau tidak? Iya. Itulah kunci dan rahasia kenapa Allah kabulkan doa kita. Karena kita meninggalkan yang haram, mencoba meninggalkan maksiat dan menuju ketaatan, dan itu kunci di mana kita dikabulkan doa kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada kita untuk memahami puasa. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi. Apa kata Rasul? As-saumu junnatun. Puasa itu ialah perisai. Fala yarfus wa la yajhar. Seharusnya kalau kita berbicara puasa itu perisai, maka fala yakul wa la yasrab. Jangan makan, jangan minum. Ataupun jangan berhubungan badan. Namun Nabi mengatakan fala yarfus. Jangan engkau menggunjing. Jangan engkau melakukan kemaksiatan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi? Bukan makan minumnya. Namun yang Nabi tekankan ialah nilai di puasanya. Menahan puasanya. Bukan hanya sekedar hitungan syariatnya. Bu, ngomongin orang batalin puasa apa enggak? Enggak. Yakin? Hah? Mengurangi nilai. Berarti fikihnya aman, Bu. Fikihnya aman. Ya kan? Fikihnya aman kan? Tapi dapat apa, Bu? Lapar, dan itu intinya. Maka jangan jadikan diri kita saum. Namun yuk sama-sama kita jadikan siam. Makanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Iman, ihtisab. Mulai dari sekarang yuk kita rencanakan itu semua. Agar Ramadan kita indah. Selesai Ramadan benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan atau masih ada sempat, silakan.